Bang Wildan, mohon maaf, suaranya nggak masuk. Ah, masih di mute. Oh iya, sorry. Ya Allah, udah ngomong dari tadi padahal. Oke, mohon maaf semuanya. Oke, jadi izin konfirmasi lagi ya. Jadi untuk aditif manufacturing yang akan diselenggarakan besok di responsi materi 5 ya, itu nantinya akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kang Gading gitu. Tapi di sini saya akan izin menginformasikan terlebih dahulu. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu ya. Jadi untuk software yang nantinya akan digunakan itu ada sedikit perubahan ya teman-teman. Yang mana tadinya itu softwarenya harusnya itu Cura ya, Ultimaker Cura, namun berhubung karena dari mesin 3D printingnya itu yang kompatibel adalah FlashForge atau ya lebih kompatibelnya itu menggunakan Flash Print gitu. Jadi teman-teman silakan bisa di-download di Google ya, cari aja Flash Print. Nah, terus nanti klik yang paling atas ini yang 3D printing, terus nanti masuk ke sini. Nah, nanti di sini kalian bisa milih pakai Windows kah atau pakai Mac, yang silakan yang pakai MacBook gitu. Ya bisa di-download aja. Nanti setelah di-download itu tinggal di-install aja gitu. Jadi untuk flash print ini itu bisa kompatibel di beberapa semua laptop sih, tipe laptop itu kompatibel karena memang sangat ringan gitu. Dan untuk penjelasan lebih jelasnya itu akan dijelaskan oleh Kang Gading gitu. Nanti akan mungkin bagian pengambilan datanya aja ya. Mungkin untuk Kang Gading penjelasannya bisa dimulai aja. Oke, sebentar. Saya share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat share screen-nya, Kang? Oke, sudah Kang. Nah, mungkin eh, langsung aja ya ke bagaimana sih cara untuk memasukkan. Nah, ini tadi Akang udah buat nih, kayak setting-settingannya. Nah, nanti kita bakal mengulang kayak bagaimana cara membuat atau memasukkan dari objek yang udah kita desain di AutoCAD kan ya. Karena pada saat semester 1 di gambar teknik eh, itu menggunakan software AutoCAD. Nah, mungkin akan langsung saja ke dalam software AutoCAD-nya. Nah, sudah terlihat dalam software AutoCAD-nya, Kang? Udah, Kang Gading. Nah, mungkin karena sudah pernah membuat, ya, Kang sudah pernah membuat tentang objek dari spring caliper ini, itu bisa langsung kita ekspor. Kita ubah dari yang, maaf, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, eh, kan teman-teman udah punya ya, punya dari yang teman-teman buat pada saat menggambar teknik atau praktikum menggambar teknik. Nah, mungkin langsung langsung saja bisa teman-teman eh, ekspor atau ubah dari DWG ke STL. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman tinggal klik di pojok kiri atas yang gambar AutoCAD itu, lalu klik bagian ekspor, klik bagian ekspor dan order format. Klik. Nah, nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman pilih mau simpan di folder mana, terserah ya teman-teman. Nah, nanti di file of type-nya, tipenya itu diganti yang dari DWF atau apa, diganti menjadi litografi atau STL. Nah, setelah itu teman-teman tinggal save saja, misalkan ini kaliper tes. Nah, jika sudah seperti ini belum belum sebentar. Kita ulang, export, order format, kaliper S2. Nah, save. Nah, di sini ada AutoCAD ini menyuruh select solid or water-like meshes. Nah, jadi kita harus men-select bagian mana yang nanti akan kita uh, kita uh, print gitu di dalam 3D printingnya. Ini kan semuanya ya. Kita pilih semuanya, tinggal diklik-klik aja. Nah, setelah sudah terpilih semua, lalu kita klik enter. Nah, di sini ada uncloning selected object. Nah, di sini dia sedang memproses mengubah file menjadi STL-nya.
Nah, jika sudah, teman-teman tinggal buka saja aplikasi Flash Print-nya. Nah, mungkin ini sebentar. Karena ini sudah pernah ya kita close preview. Kita buang terlebih dahulu. Nah, tampilan awalnya tuh nanti teman-teman ketika membuka Flash Print bakal seperti ini. Nah, ini adalah istilahnya adalah tatakan bawah di dalam si mesin 3D printingnya. Nah, untuk step pertama, teman-teman perlu memasukkan model terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Teman-teman klik di bagian atas ini nih, atas kiri, yang ada lembar. Nah, itu ada model file. Lalu teman-teman nanti tinggal klik yang cube tambah ini, yang cube plus ini. Nah, dan teman-teman cari objeknya. Tadi kita namakan adalah kaliper tes ya, kaliper tes 2. Lalu kita open. Nah, error has occurred. Nah, berarti ini ada error. Kita tinggal refire model aja. The model has been refired. Ini model udah diperbaiki otomatis ya, teman-teman. Nah, ini tampilannya dari objek spring caliper yang udah dibuat teman-teman pada saat praktikum menggambar teknik ya. Nah, jika sudah di bagian sini sebentar. Hmm, oke. Ada yang hilang ya. Kita start slicing. Coba sebentar kita keluar dulu ya terlebih dahulu dari si software ini, kita ulang. Flash print. Ini version no. Nah, coba kita masukkan model file. Oke, coba kita nanti jangan pakai ini aja ya, kita pakai yang udah pernah Kang bikin. Menjepit kaliper. Nah, ini komponennya. Salah satu komponen dari apa? Dari spring caliper. Oke. Nah, yang perlu kalian teman-teman perhatikan pada setelah input 3D gambarnya atau 3D objeknya, teman-teman perlu men-setting dulu nih jenis tipe mesinnya itu apa. Nah, yang digunakan itu pada besok itu adalah Adventurer 3 series ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti rubah aja ke Adventurer 3 series, lalu nozzle size-nya. Nah, ini ada 3 nih. Nah, ini teman-teman bisa ulik lagi kayak misalkan nozzle 0,3 mili itu nanti hasilnya bagaimana bagaimana. Nah, nanti kalian teman-teman bisa ulik lagi ke depannya. Nggak ke depannya sih, nanti untuk besok ya. Nah, sebenarnya di sini tuh harusnya ada, oh, ketutupan. Nah, di bagian sini ada yang namanya move. Nah, move ini berguna untuk kayak menggeser-geser posisi bendanya yang akan kita 3D print, yang akan kita print atau kita cetak gitu. Ini Y untuk ke kanan dan kiri, eh X untuk kanan dan kiri, Y untuk atas dan bawah. Nah, ini kita nolkan aja. Lalu ada rotate. Nah, rotate ini berguna untuk memutar si bendanya ya. Nah, seperti ini. Kayak misalkan teman-teman maunya analisis teman-teman nih, bahwasannya, oh bagusnya untuk objek seperti ini tuh dia eh, diputar dengan dengan sudut derajat 90 misalkan seperti ini. Nah, itu balik lagi ke keputusan teman-teman maunya bagaimana. Sebentar, kita lihat. Nah, lalu ada scale. Scale ini kayak misalkan ukuran benda dari yang udah kita buat tuh
terlalu kecil gitu. Kan kalau misalkan terlalu kecil itu bakal sulit untuk di untuk dibukanya ya. Maka maka kita harus memperbesar. Nah, karena ini udah cukup, maka tidak perlu dirubah. Ini adalah ukuran sesuai yang dibuat dalam AutoCAD ya. Lalu ada cut ini untuk memotong bagian yang tidak perlu. Kayak misalkan, ini hanya sebelah saja nih, sebelah sini aja yang mau dipotong. Nah, di sebelah sininya nggak mau, oke berarti di-cut. Karena ini eh, nggak di-cut, jadi tidak perlu di-cut. Lalu ada duplicate. Duplicate itu digunakan untuk kayak kita ingin membuat si komponen penjepit ini eh, lebih banyak gitu. Nah, kita tinggal di oke-oke aja tuh. Kayak misalkan satu, nah dia bakal bakal eh, mencetak lebih banyak. Kita cukup satu aja. Eh, kok di oke. Lalu ada auto layout. Nah, ini nggak perlu. Kalian udah cukup dua aja. Lalu ada support. Nah, support ini support ini gunanya buat istilahnya penopang, teman-teman. Nah, ini ada benda yang melayang ya. Ini ada benda yang melayang nih. Nah, kalau misalkan kita nggak dipakein support, itu biasanya bakal rusak, teman-teman, ketika si nozzle-nya itu atau keluaran dari materialnya itu di bagian ini, teman-teman. Jadi bakal rusak karena nggak ada penopangnya. Nah, maka kita tambahkan penopangnya. Nah, nanti bakal seperti ini. Kita tambahkan karena ada objek yang melayang di atasnya. Kalau misalkan tidak ada, maka tidak perlu untuk ditambahkan. Itu tergantung teman-teman analisisnya bagaimana ya. Lalu selanjutnya mungkin udah, lalu ke star slicing. Nah, di star slicing ini ada banyak bagian yang mungkin akan menjelaskan di bagian printernya. Nah, di bagian printer ini ada nozzle size yang tadi udah akan jelaskan sebelumnya ya. Nanti kalian bisa eh, analisis sendiri dari nozzle size ini, kayak si keluaran materialnya itu lebarnya itu berapa mili. Nah, ini ada kayak lebar 0,3, 0,4, 0,6. Nah, nanti teman-teman bisa coba tuh ketika si nozzle size-nya ini 0,6, maka hasilnya itu bakal seperti apa. Mungkin nggak bisa dicoba langsung untuk dibuat, tapi nanti bakal ada nih kayak preview-nya, kayak sebelum dibuat nanti bisa kita lihat. Lalu ada materialnya. Material ini terbagi menjadi dua di mesin FlashForge ini. Ada ABS dan PLA. Nah, teman-teman bisa ulik nih, kayak kelebihan dan kekurangan dari PLA ini apa. Lalu yang lebih cocok untuk objek spring caliper itu yang mana? Apakah ABS atau PLA? Nah, ininya default ya dia 1,75. Lalu slice profile ini standar aja karena nggak ada pilihan lagi. Nah, di sini ada bagian extruder temperatur. Extruder temperatur itu apa? Jadi kalau teman-teman tahu, eh, material dari 3D printing ini adalah seperti plastik yang dipadatkan, teman-teman, yang berbentuk silinder dengan ketebalannya itu 1,75. Nah, extruder temperatur ini adalah tempat atau istilahnya kayak pemanas untuk melelehkan dari si material itu, teman-teman. Nah, ketika material PLA ini, nanti teman-teman bisa mencari tahu dia titik lelehnya itu dari range berapa ratus derajat ke berapa ratus derajat gitu. Nah, nanti teman-teman bisa diubah di bagian sininya. Kalau misalkan ini terlalu kecil dari eh, maksimum atau minimum titik leleh dari materialnya, itu nggak bakal meleleh, nggak bakal keluar nantinya. Dan bakal lama. Nah, lalu ada platform depth temperatur. Platform temperatur ini dia adalah temperatur atau suhu dari si bednya atau bawahan atau tatakan, kalau kita eh, kenal ya, tatakan bawahannya ya. Ini, nah ini juga teman-teman bisa analisis lagi atau teman-teman bisa cari tahu kayak tatakan ini bagusnya berapa derajat untuk dapat istilahnya gampang gitu, gampang untuk untuk mengeluarkan atau mencopot 3D printing ini atau hasil dari printannya. Lalu ada kontrol kontrol modul, ini cukup right extrude aja. Nah, coba kita slice ya. Kita slicing model. Nah, kita klik slice preview. Nah,
seperti ini. Nah, di sini ada keterangan nih kayak kuning itu apa, solid. Nah, nanti itu akan dijelaskan oleh Kang Wildan ya. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Bentar. Nah, dia bakal ngebuat dari bawah terlebih dahulu ya, dari bawah lalu ke atas. Nah, nah itu supportnya juga ngebuat itu buat nanti pas ketika dia ada objek yang melayang. Nah, jadi di bagian sini set dia ada topangan tuh. Dia bakal ada topangan dan dibuat. Nah, maka ini kemungkinan rusaknya atau cacatnya itu kecil teman-teman kalau ada support. Lalu, nah di bagian shell ada namanya shell cone. Nah, shell cone ini eh sebentar. Nah, shell cone ini dia adalah kayak lebar dari si dindingnya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, yang hijau ini dia adalah inner cell ya. Inner cell dan yang coklat abu ini dia adalah outer cell. Jadi sel yang kita punya, yang kita setting itu tadi ada tiga. Nah, kita coba ubah menjadi dua. Nah, maka dia akan merubah dari lebar si dindingnya, teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman bisa analisis sendiri kayak bagusnya itu untuk selnya itu berapa. Nah, dia bakal ada dua. Kan tadi ada tiga ya. Nah, ini sekarang ada dua. Kalau kayak gini nanti padatannya itu berkurang apa gimana, lalu kekuatannya nanti teman-teman bisa analisis atau eh, keputusan teman-teman itu bagaimana. Mungkin cukup sekian sih dari penjelasan terkait dengan cara ininya, cara setting. Mungkin dilanjut dengan penjelasan dari Kang Wildan. Saya kembalikan ke Kang Wildan. Oke, terima kasih banyak Kang Gading buat penjelasannya ya. Oke, jadi tadi kan teman-teman sudah dijelasin ya terkait convert gitu dari file DWG apa Spring Caliper punya kelompok kalian itu dikonvert dulu ke STL tadi yang udah dijelasin Kang Gading ya lewat AutoCAD. Nah, nanti dari STL baru bisa diinput ke software Flashprint ini gitu. Nah, terus mungkin bisa stop share dulu dari Kang Gading. Oke. Nah, terus nanti untuk besok kegiatannya ngapain sih, Kang? Nah, untuk besok itu kegiatannya kita bakalan ada pembuatan outputnya itu G-code ya. Jadi nanti itu kalian, sebentar. Oke, udah kelihatan ya share screen Kang. Jadi nanti kalian itu bakalan ngebuat sebuah file G-code ini file yang siap dicetak 3D gitu. Jadi nanti harapannya nanti bakal ada mesinnya juga, mesin 3D printing dan kelompok yang mungkin menghasilkan G-code lebih cepat ya dari hasil analisisnya dan estimasi waktu pembuatannya itu tidak terlalu lama, maka hasil 3D print-nya itu akan dicetak secara langsung gitu. Dan outputnya itu selain G-code tadi ya, G-code itu tadi setelah di slicing, nah mungkin nanti akan sedikit jelaskan juga. Jadi untuk besok itu kalian lembar pengamatan ini akan di-share kemungkinan malam ini dan dari kelompok kalian bisa silakan menganalisis gitu. Menganalisisnya itu apa aja sih Kang? Kan tadi outputnya kan berupa G-code ya. Misal ini Kang share screen-nya itu bagian ini kan ya. Oh sorry, Akang share screen Windows saja. Oke. Nah, jadi misalkan kalian itu besok bakalan ngemasukin si objek Spring Caliper ini ke Flashprint ini gitu. Nah, nanti dari objek ini kan kalian bakalan start slicing. Slicing ini yang bakal nanti dijadiin G-code gitu. Akan kasih contoh aja dulu ya. Misalkan start slicing tadi kan udah dijelasin sama Kang Gading. Semua ini gitu, saking banyaknya gitu kan. Ini nggak perlu diisi semua. Cukup kalian mengacu dari lembar pengamatan aja ini. Misalkan kelompok berapa diisi ya, boleh kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Intinya diisi nama kelompoknya berapa dan setelah itu kalian lihat di sini ada printer nih. Berarti lihat di flash print bagian printer. Nah, bagian printer itu apa aja yang perlu diisi? Ternyata diisinya itu perlu ada nozzle size, ada material type, terus ada apa lagi nih? Extruder temperature. Nah, ini yang wajib untuk diisi kalian gitu. Keputusannya itu apa? Keputusan itu maksudnya gimana? Misalkan malam ini tuh lembar pengamatan bakalan di-share kan supaya kalian bisa mungkin lebih sedikit memahami terkait lembar pengamatannya ini gitu kan. Jadi dari nozzle size, material type. Nah,
ini tuh maksud keputusannya itu dilihat dari sini. Misalkan, oh di bagian printer. Oke. Misalkan bagian printer, nozzle size itu ternyata kelompok kita keputusannya itu pakai yang 0,4 Kang. Nah, nanti di sini kan di sampingnya ada alasan analisis keputusan. Itu alasan dari kelompok kalian. Why gitu. Mengapa kalian pakai nozzle size 0,4 gitu. Kenapa nggak pakai yang 0,6 atau 0,3? Apa alasan yang mendasari kalian pakai nozzle ukuran tersebut gitu. Dan tentunya itu ya bisa dibilang memang nggak ada jawaban yang benar ataupun salah, tapi melihat dari hasil output 3D print. Jadi ini tuh sesuai dari settingan kalian. Kalau kalian nyetingnya itu acak-acakan, terus kayak ngawur gitulah ya, pasti hasilnya ketika dicetak bakal ngawur kelihatan gitu. Dan kita pun ya paham sih, sudah sedikit mengetahui ya beberapa yang sekiranya itu perlu dicetak dengan ukuran yang sudah optimal gitu. Nah, jadi ini yang wajibnya ya, ada extruder temperatur di bagian printer, berarti ini berapa tadi suhunya, udah dijelasin juga ya, kan sama Kang Gading. Kalian yang analisis sendiri, jadi kalian yang benar-benar ngisi sesuai dengan analisis kelompok kalian, diisi juga alasannya itu di sini. Karena lembar pengamatan ini nanti dikumpulkan juga sama G-code-nya gitu. Jadi ada dua file yang dikumpulkan, yang satu file G-code hasil flash print, yang misalkan kita klik ini ya, slice. Kalau udah kita klik slice, itu nanti bakalan tinggal di-download aja G-code-nya. G-code itu file yang siap dicetak. Nah, itu yang dikumpulkan pertama, dan yang dikumpulkan kedua, itu ini, lembar pengamatan ini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sama juga ya, di poin nomor 2 itu ada general. General itu ya berarti kalian klik general. Nah, di general itu banyak banget kan yang perlu disetting. Nah, kalian gak usah bingung. Kalian tinggal ngacu dari lembar pengamatan. Apa aja sih yang perlu disetting? Oh, ternyata ini aja. Nah, kalian tinggal diisi keputusannya apa. Misalkan base print speed-nya, kalian pakai keputusannya itu base print speed ya. Kalian pakai misalkan 50 mm. Kenapa gitu? Kenapa pakai yang 50 mm? Apa alasan yang mendasarinya? Kalian ditulis di sini alasannya gitu. Kalau misalkan Kang, ini kan settingannya banyak banget, ada travel speed, minimum speed, atau yang lainnya gitu ya, minimum. Kalau misalkan ditambahin boleh nggak Kang di bawahnya? Sangat boleh gitu. Itu bahkan kalau lebih komplit ya settingan kalian dan hasilnya bagus, dari analisis yang sesuai dengan jawaban kita gitu, maka nilai kelompoknya pasti akan lebih tinggi tentunya ya, karena kalian mengisinya lebih lengkap gitu. Tapi kalau sesuai based on ini aja lembar pengamatan, ya it's okay gitu, nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu. Ini intinya disesuaikan aja ya dengan ini semua, kayak misalkan RAF, misalkan sales. Kita lihat di sini sales itu ada atau enggak. Oh, ternyata nggak ada. Ya udah berarti nggak perlu gitu. Kalau misalkan mau nambahin Kang sales gitu, sure, no matter gitu, nggak masalah. Kalau kalian mau nambahin sales pun ya nggak apa-apa. Tapi ditulis juga apa yang kalian tambahkan, cell count kah atau cell thickness atau apa gitu. Kurang lebih seperti itu buat lembar pengamatannya. Sampai ke bawah sampai edition itu ada ya di sini. Edition itu dikit ada enable pre-extraction sama enable wall. Nah, fungsi itu semua kan nggak mungkin dijelasin semua di hari ini ya. Pastinya itu nanti bakal ada sedikit materi juga di hari besok gitu. Jadi di hari ini cukup terkait pengamatannya aja. Kalian bisa mengeksplor seluas mungkin terkait apa yang perlu diisi di lembar pengamatan ini gitu kurang lebihnya. Ada enable wall juga, enable wall itu terkait ini ya. Nah, ini di bawahnya bisa diisi juga. Nah, setelah itu after that, kalau kalian udah ngisi semua, ternyata udah kalian isi nih lembar pengamatannya dan ininya pun settingannya kalian udah disetting semua gitu kelompoknya. Kalian tinggal klik slice. Nah, ini lagi nge-slice dulu. Ini tadi support ya yang tadi dijelasin Kang Gading gitu. Nah, ini udah nge-slice nih. Artinya tinggal download doang nih. Tinggal download save to local. Udah nih. Ini kan GX. Kalian pilih yang G-code. Nah, G-code inilah yang bakal kalian kumpulkan gitu. Tinggal di save aja. Nanti ada format namanya. Ya, format namanya menyusul di GCR besok ya. Intinya ada format namanya. Ini yang dikumpulkan ke GCR satu sama yang ini lembar pengamatan yang harus diisi gitu. Terus Kang, ini apa sih Kang tambahkan SS estimasi waktu di sini? Nah, ini kan udah kalian slice kan? Tadi udah slice gitu. Kalian tinggal pilih slice preview. Slice preview ini kalian bisa ngeliat nih, oh ternyata kayak gini nih. Nah, di sini ada estimasi waktunya nih. Kelihatan kan ya? Oh, ternyata estimasi printnya 1 jam 19 menit. Nah,
Ini bisa karena infillnya terlalu tebal atau supportnya terlalu banyak atau ukurannya terlalu besar itu ngaruh juga gitu. Jadi ininya kita pun sebenarnya nggak masalah juga sih. Yang penting kita bisa tahu estimasi waktunya. Kalian tinggal screenshot saja. Tahu kan ya cara screenshot di laptop? Mungkin perlu dijelaskan juga ya. Tinggal di screenshot. Nah, kalian bisa masukkan ke sini estimasi waktunya berapa gitu. Nah, bisa taruh di sini. Oh, ternyata estimasi waktu kalian segini. Terus estimasi material yang dikeluarkan itu 1,37 meter atau 4,9 gram gitu. Nah, itu kayak gini. Setelah itu kalian save. Nah, kalau udah di save, barulah dikumpulkan ke GCR gitu. Itu untuk penugasan besok yang dilakukan secara berkelompok gitu ya. Jadi outputnya ada dua, ada geek code sama ini lembar pengamatan yang nanti dikumpulkan ada dua ya. Silakan kalian explore sendiri fitur-fitur yang ada di sini. Tadi juga udah akan contohkan cara downloadnya, flash print itu bagaimana. Dan udah sih paling itu aja. Dan ukurannya nggak terlalu besar juga untuk flash print, jadi kecil. Semuanya kompatibel. Untuk Mac juga bisa. Mungkin itu aja untuk penjelasan pengambilan data sore hari ini. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke sesi tanya jawab. There is any question? Oke, ada pertanyaan? Mungkin untuk besok kita nggak bakal jelasin lagi terkait nge-convert file DWG ke STL ya. Jadi cukup yang pengambilan data hari ini aja. Karena pengambilan data kan sifatnya perwakilan kelompok aja itu udah cukup sih. Jadi besok langsung mungkin kita mulai ngebikin dan praktik gitu. Oke, Kang Wildan mungkin boleh sambil disampaikan. Banyak kan ya tutorial yang menjelaskan perihal flash print ini di YouTube atau di mana gitu. Oke, tutorialnya itu sangat banyak. Pokoknya kalau terkait flash print itu sangat banyak. Dan mungkin dari awal barangkali di sini ada yang sedikit kaget juga ya, kenapa Kang pakainya flash print gitu? Kenapa nggak pakai Ultimate Cura? Jawabannya akan dijelaskan besok ya. Nanti kita akan dibahas lebih lanjut gitu. Yang pasti sama aja sih outputnya gitu. Hanya bagaimana dari mesin itu yang kompatibel. Untuk tutorial bisa searching-searching aja itu banyak banget. Oke, baik. Silakan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Dan betul tadi ya kalau misalkan disampaikan secara detail mungkin tidak cukup. Ya, silakan. Ada Alia. Baik, saya Alia izin bertanya, Kang. Jadi, misalkan ya, kan tadi tuh spring calipernya pakainya penjepit ya. Kalau nanti untuk besok tuh kita tuh bikin sendiri di AutoCAD atau dikasih sama akangnya ya ini bagian spring calipernya itu. Soalnya kan tadi tutorialnya diganti ya. Kan tadi tuh semua spring caliper, terus tiba-tiba sama Kang ya Kang itu, penjepit Kang, diganti jadi penjepit, tutorialnya tuh bukan diganti, jadi si spring caliper-nya itu. Cukup Kang, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Alia atas pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan Alia bisa nih dijawab sama Kang Gading. Oke, kenapa tadi? Itu tadi karena ada masalah ya, ada masalah. Nah, untuk penugasan itu besok, itu semua objek yang ada dalam Spring Caliper. Jadi kesatuan dari Spring Caliper itu nanti bakal dimasukkan ke dalam press print-nya. Jadi nggak hanya satu komponen aja. Ataupun bisa teman-teman kayak misalkan itu kan tadi satu komponen disatuin ya. Misalkan teman-teman mau kayak di pas ekspornya itu kayak per komponen. Kayak misalkan ada penjepit benda itu di convert terlebih dahulu ke STL. Lalu misalkan ada apalagi penahan penahan